Disabilitas Korea TV channel YouTube. Pada hari ini saya bersama dengan Gusti Pangeran Kanjeng Pangeran Wirabumi. Wirabumi. Kita membahas soal isu saat ini yang hangat di Keraton Kalimantan. Selamat sore Gusti. Mas Fajar, selamat sore. Ya. Apa kabar? Saya selalu. Alhamdulillah. Sehat ya. Ini kalau kita Gusti untuk saat ini nih yang hangat di keratonnya ada apa sih Gusti? Ya, memang gini ya. Setelah melalui masa-masa yang cukup panjang, yang dulu orang menilai tentang perseteruan, yang menilai tentang perpecahan, yang menilai tentang perbedaan pendapat gitu. Memang pada akhirnya karena ini negara hukum, satu sisi kita orang yang bermartabat, itu tata cara penyelesaian perbedaan pendapat itu kan beda dari zaman ke zaman ya. Kalau zaman dulu ya peperangan, ini zaman sekarang kan tidak gitu. Perangnya ya perang yang bermartabat melalui pemikiran. Kalau itu pemikiran nggak selesai ya melalui peradilan. Nah, peradilan ini setelah 6 tahun proses berjalan kan akhirnya selesai juga. Putusan dari Mahkamah Agung, putusan kasasi turun, masih belum puas, ada PK, turun juga PK-nya gitu. Lalu dari PK itu dilakukan eksekusi dan alhamdulillah sudah selesai pada tanggal 8 Agustus 2024 yang lalu. Nah, setelah selesai ini kemudian memang PR-nya bagaimana kemudian menyatukan keluarga yang berserakan, yang pecah di mana-mana untuk bisa menjadi satu. Tentu bekal untuk menyatukan itu adalah sikap legowo. Yang menang juga jangan menang-menangan, jangan jumawa. Lalu yang kalah juga harus menyadari bahwa memang ada yang kurang pas gitu. Sehingga istilah yang saya gunakan melalui teman-teman media adalah kita kembali ke titik nol, yang lalu biar berlalu sebagai sebuah pelajaran. Yang penting kita duduk masa sekarang, masa kini sesuai dengan kondisi yang ada, menuju masa depan yang baik, kira-kira seperti itu. Nah, itu sedang mati-matian saya bersama keluarga besar coba lakukan. Tentu ya masih ada kerikil-kerikil kecil untuk menyatukan ini, karena proses perpecahan itu 20 tahun kan. Kalau 2024 selesainya 2024 itu 20 tahun. Sehingga upaya menyatukan kalau Agustus 2024 sekarang baru April, itu belum ada setahun. Tentu belum bisa klop sebenarnya, tapi insya Allah suasana sudah dingin gitu. Dan kita akan berusaha mati-matian untuk mempertahankan suasana dingin ini. Tetapi kita juga harus sadar bersama-sama kita hidup di alam modern, alam republik yang memang ini adalah negara hukum gitu. Masing-masing menghormati putusan negara. Tapi sekali lagi yang menang jangan menang-menangan, yang kalah juga saya mendalami itu. Pertama dulu bersama keluarga besar kita melakukan sosialisasi tentang DIS ke seluruh wilayah Eskarjina Surakarta. Kita lakukan komunikasi dengan DPRD, dengan masyarakat di 7 kabupaten kota. Termasuk pada akhirnya setelah 6 yang lain akhirnya menerima, yang terakhir Solo. Karena ini basis pemikirannya itu ada di sini. Agak berat memang, tapi pada akhirnya juga bisa mengerti bahwa ini memang sejarah konstitusinya nggak bisa dihindari. Memang ini fakta historis yang konstitusional memang ada begitu. Nah, lalu setelah sosialisasi kami lakukan, kami kemudian uji maju di MK. Kebetulan salah satu pemohonnya saya sendiri gitu. Pada waktu yang bersamaan waktu itu saya juga melakukan uji kelayakan tentang ini apa layak sih sebetulnya kalau misalnya dari 7 kabupaten kota ini dibentuk sebuah provinsi gitu. Ya,
Memang saya waktu menyusun disertasi saya tidak tentang daerah istimewa Surakarta. Saya justru menyusunnya dalam kerangka Provinsi Surakarta. Provinsi Surakarta. Ya, jadi ulasannya, pembahasannya itu tentang pemekaran 7 kabupaten kota ini menjadi sebuah provinsi. Layak apa tidak, memenuhi syarat apa tidak gitu. Karena kalau saya kajiannya tentang daerah istimewa, sementara saya adalah bagian dari ini, tentu saya dinilai kurang objektif. Gitu. Sehingga saya di sini saya bergerak. Nah di sini alhamdulillah bisa saya selesaikan, saya bisa bertanggungjawabkan kepada Dewan Guru Besar yang menguji saya. Yang saya ingat ada Prof. Mahfud NP, ada Prof. Muladi, ada Prof. Sacipto Raharjo, ada Prof. Mumpuni. Beliau-beliau yang sangat saya hormati dari sisi keilmuannya begitu ya. Dan alhamdulillah saya dinyatakan lulus dengan sangat baik. Gitu. Lalu karena saya yakin ini oke, ini memenuhi syarat, ini mempunyai manfaat yang nyata untuk masyarakat kalau dijadikan provinsi, makanya di sini saya ajukan. Tapi waktu mengajukan kita sudah tahu bahwa posisi saya pasti lemah karena di Keraton Surakarta saya ibaratnya bukan siapa-siapa, saya hanya kerikil kecil di situ. Dan kita sadar dari awal bahwa ini hanya test the water, uji coba aja gitu. Dan betul pada akhirnya setelah melalui persidangan yang cukup panjang, dinyatakan saya tidak memenuhi legal standing. Tapi dari situ kita bisa tahu batu uji yang kita gunakan maupun pendapat para ahli seperti apa. Seperti itu. Kalau boleh tahu nih Gusti, sebenarnya apa sih harapan dengan adanya sistem perjuangan daerah istimewa Surakarta ini sendiri? Satu, saya berangkat dari pemikiran seorang akademisi, tentu academic thoughts-nya, tujuan utamanya itu bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena dulu kredonya membentuk negara baru yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah menuju masyarakat adil dan makmur, gitu kan. Nah, yang kita rasakan waktu itu baru sekitar 70 tahun kemerdekaan saat saya melakukan itu, uji itu. Keadilan belum terasa, kesejahteraan juga belum ada begitu. Dan rupanya ini sampai sekarang juga masih begitu gitu. Sehingga kalau kita ini sebagai seorang pemikir tentu pikirannya harus bisa bertanggung jawabkan secara akademis kan gitu. Nah, sehingga tujuannya pasti ke sana, bahwa jalannya itu memang bisa jalan ini, bisa jalan ini. Jalan ini kita tahu, kita yakin dan kita mengerti bahwa ini adalah konstitusional, memang dimungkinkan oleh konstitusi gitu. Jadi hak ada di sini itu hak yang konstitusional, jalan yang tempuh juga jalan yang diberikan oleh konstitusi untuk ditempuh gitu. Dan rupanya dalam perjalanan kemudian baru kita tahu bahwa kalau jalan yang uji materi ini diputuskan, dikabulkan, itu mau tidak mau, suka tidak suka semua harus terima gitu. Nah kalau di sini, ini memang seperti saya sampaikan, kalau pemekaran daerah ini lebih kepada political will. Political will itu dari dua pelaku utama, satu pemerintah, satu DPR. Tentu bersama DPRD-nya juga, bersama gubernur dan wali kota dan bupatinya begitu. Nah kalau di sini ini sebenarnya hanya stakeholder utama adalah Keraton Surakarta dan Mangkunegaran, penentunya Mahkamah Konstitusi, tapi siapa yang berhak mengajukan adalah mereka yang dirugikan secara konstitusi dengan tidak adanya daerah istimewa Surakarta. Jadi sebetulnya luas ini yang bisa maju, seperti itu. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol lebih dalam lagi. Ini terakhir Gusti, mungkin apa pesan Gusti terkait dengan keraton akan terus menjaga persatuan dan pelestarian budaya. Nah itu dia. Begini, kebetulan saya ini sama Gusti ya, Gusti Mong dalam hal ini. Saya belum lama bersama Gusti Mong ngurusi keraton. Kalau Gusti Mong sejak lahir sampai sekarang usianya di atas 60, di keraton terus, mikir keraton, berjuang untuk keraton. Kalau saya belum lama,
sebaru 40-an tahun kan berjuang di keraton. Nah, saya hanya mengikuti apa yang menjadi kehendak dari Gusti bersama keluarga besarnya. Gitu. Saya bukan penentu, tapi saya bagian mengamankan kebijakan yang diambil oleh keluarga besar itu. Nah, kebetulan setelah mikir keraton saya juga tugaskan oleh para raja seluruh Nusantara untuk ikut memikirkan juga keraton se-Nusantara sama bersama Gusti. Nah, dalam konteks seperti itu sekarang baru disadari oleh stakeholder bangsa ini bahwa yang terpenting di antara berbagai pertahanan itu adalah ketahanan budaya. Itu. Oleh karena itu kami kemudian menetapkan diri, memantapkan diri untuk menjaga Keraton Surakarta dari sisi pusat kebudayaan gitu. Bahwa di situ ada kepentingan politik orang lain, monggo-monggo saja, tetapi keraton sendiri insya Allah tidak akan ikut-ikut hiruk-pikuk politik. Kalaupun kita menempuh itu bukan dalam kerangka kekuasaan, itu bukan dalam rangka yang aneh-aneh, tetapi dalam rangka menuju tujuan utama mendirikan negara bangsa. Karena Keraton Surakarta juga salah satu pendiri negara kesatuan Republik Indonesia. Gitu. Seperti itu. Terima kasih Gusti. Sama-sama. Kita perhatikan untuk mengacara berkepentingan Gusti. Dan kali kita akan ngobrol lagi kayak bagaimana peran atau nama ini. Terima kasih. Assalamualaikum.